Suci, suci, suci. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita menyanyikan pujian bersama-sama, Bapakku persembahkan tubuhku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita persembahkan hidup kita dan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian dengan hati yang bersyukur. Bapa, ku persembahkan tubuh.
mulia namamu, untuk kemuliaan namamu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan mau sucikan hati kami dalam mengikuti akan ibadah pada hari ini. Tuhan mau berkati kami biar kami dapat layak datang menghampiri hadirat-Mu dan mendengarkan akan firman Tuhan untuk kehidupan, kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, supaya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selalu bersyukur karena diberikan berkat yang limpah. Selalu bersyukur karena diberikan anugerahnya. Terus bersyukur baik di saat susah maupun suka dan duka. Tuhan pasti memberikan hal yang terbaik bagi setiap umatnya. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Ku bersyukur, Ia tebusku. Lagu KPPK nomor 49. Saatnya kita membaca Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Kita akan membacakannya bersama-sama mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kata paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Nanda.
lagu yang menghantar kita dalam mendengarkan firman Tuhan, kita akan membawakan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita berdoa. Inilah iman kami ya Tuhan, di dalam segala kondisi kehidupan kami, Tuhan adalah gembala kami. Tuhan yang akan membimbing setiap kami, Tuhan yang akan menenangkan kami, Tuhan yang akan membawa kami ke dalam satu kesegaran yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan satu lagi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami kembali berdiam, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan berikan kami hati yang lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada hamba-Mu dan kepada seluruh jemaat-Mu, dan ubahkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali. Dan hari ini kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema korban persembahan menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari kita baca beberapa bagian kebenaran firman Tuhan. Pertama saya ajak setiap kita untuk membuka dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang keempat ayat ketiga sampai kelima. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan Alkitabnya masing-masing, saya akan bacakan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Berikutnya kita akan lihat, saya ajak setiap Bapak Ibu Saudara sekalian membuka dari Markus pasal ke-12 ayat 41 sampai ke 44. Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ke 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita buka bagian yang lain. Saya ajak kita untuk membuka dari 2 Korintus dulu, ya. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ke 8. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bagian yang kedua. Ya, pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ke 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bagian terakhir yang akan kita baca dari surat Roma. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, kalau saya kasih lihat 3 gambar ini, gitu ya, ada kue ulang tahun, ada kado, ada balon. Tentu kita tahu ini identik dengan pesta ulang tahun, gitu ya. Jadi suatu kali ada seorang pendeta berulang tahun, gitu ya. Dan setiap tahunnya ketika pendeta ini, si bapak pendeta ini berulang tahun, 3 anak sekolah minggu pasti akan datang ke rumahnya dan membawa hadiah, gitu ya. Jadi ada seorang pendeta berulang tahun, dia dikasihi jemaatnya, sehingga setiap tahun bahkan mereka menyuruh anaknya datang membawakan hadiah. Jadi ada 3 anak. Anak yang pertama, anak tersebut membawa 1 kotak kecil, ya, kotak yang tidak terlalu besar, gitu ya. Jadi anak tersebut datang dengan 1 kotak kecil, dia mengetok rumah pendeta itu. Pendeta itu membukakan pintu, gitu ya, memberikan senyuman. Anak itu mengucapkan selamat ulang tahun, Pak. Dia berikan kotak kecil itu. Lalu pendeta itu menerima kotak itu, ya. Pendeta itu menerima kotak itu dan mengatakan seperti ini. Katakan terima kasih untuk papa mamamu untuk kue coklat yang enak ini, katanya gitu. Katakan terima kasih kepada papa mamamu untuk kue coklat yang enak ini. Wah, si anak bertanya, dari mana Pak Pendeta tahu isinya? Karena bahkan Pak Pendeta belum buka nih kotaknya. Jawabnya gini, "Nak, Bapak ini kan hamba Tuhan. Tuhan memberitahukan segala sesuatu kepada Bapak." Wah, si anak kagum, iya ya, hamba Tuhan tahu semuanya, gitu ya. Lalu datang anak kedua, gitu ya. Datang anak kedua bawa kotak tidak besar juga tapi lebih panjang, bentuknya berbeda, gitu ya. Dia ketok lagi tuh rumah pendeta, tok tok tok, gitu ya.
Si pendeta buka pintunya, terus dia juga kasih senyuman. Nah, anak itu juga mengatakan selamat ulang tahun Pak Pendeta. Terus dia kasih tuh hadiahnya, satu kotak yang agak lebih panjang gitu ya, tidak besar juga tapi panjang. Terus pendeta itu mengatakan seperti ini, katakan terima kasih untuk papa mamahmu atas bunga mawar yang indah ini gitu ya. Wah, anak itu heran gitu ya, kok si Pak Pendeta tahu ini isinya bunga mawar, padahal belum dibuka nih kotaknya. Terus Pak Pendeta bilang ini, nak, Bapak ini loh hamba Tuhan, tidak ada yang Tuhan rahasiakan dari Bapak. Wah, si anak itu kagum, keren juga ya si Pak Pendeta ini gitu ya. Nah, anak ketiga datang bawa hadiah lebih besar gitu ya. Jadi kalau anak pertama bawa kotak yang kecil, anak kedua bawa kotak yang lebih panjang, anak ketiga bawa kotak yang besar. Wah, sampai karena badan dia kecil dia kesusahan nih bawanya gitu ya. Nah, dia sambil kesusahan dia ketok rumah si Pak Pendeta gitu ya. Terus Pak Pendeta buka, oh Pak Pendeta melihat dia kesusahan, Pak Pendeta bantu dia pegang kotak itu. Nah, ketika Pak Pendeta membantu dia memegang kotak yang lebih besar itu gitu ya, Pak Pendeta merasa tangannya itu ya, dia memegang kotak itu di bagian bawahnya karena membantu si anak itu. Di bagian bawah kardus itu agak basah gitu ya. Di bagian bawah kardus itu agak basah, dia angkat tangannya, dia jilatin gitu ya. Karena konon tahun demi tahun anak itu membawa minuman anggur yang diberikan oleh orang tuanya untuk Pak Pendeta gitu. Akhirnya si Pak Pendeta mengatakan seperti ini, terima kasih, katakan terima kasih untuk papa mamahmu. Bapak belum pernah nih merasakan minuman anggur seenak ini. Terus si anak bingung. Terus anak sambil dia taruh kotaknya di bawah, dia sambil buka, dia sambil cerita, iya sih Pak, setiap tahun memang saya datang bawa anggur, tapi tahun ini tidak. Nah, sambil dibuka dia cerita, 3 hari yang lalu anjing kami ini melahirkan Pak Pendeta. Nah, si mamah bilang kasih 1 anak anjing itu ke Pak Pendeta, masukkan ke dalam kardus minuman anggur yang agak besar, lalu bawa itu ke Pak Pendeta ketika Pak Pendeta berulang tahun. Tapi maaf, nah anak anjing kami ini ketakutan karena mungkin agak tergoncang ketika saya bawa kardusnya. Jadi dia pipis Pak Pendeta, mohon maaf ya. Lalu Pak Pendeta itu kaget gitu ya. Pak Pendeta itu kaget, lalu kemudian anaknya bertanya, Pak Pendeta, apakah tahun ini Tuhan tidak memberitahukan isi kotak saya ini kepada Pak Pendeta? Nah, itulah kira-kira kisah si pendeta gitu ya, dengan 3 kejutan ulang tahunnya. Masing-masing mereka itu memberikan yang terbaik gitu ya. Punya satu hasrat memberikan terbaik untuk si Pak Pendeta di hari ulang tahunnya. Ingin membuat Pak Pendeta ini senang ceritanya ya, di hari ulang tahunnya dengan hadiah yang mereka berikan kepada si Pak Pendeta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai memberikan yang terbaik ya, memberikan sesuatu untuk menyenangkan seorang pribadi, ini juga dilakukan oleh Kain dan Habel. Kain dan Habel juga masing-masing punya satu kerinduan, memberikan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lihat memang di sepanjang perjanjian lama, bentuk pemberian, persembahan kepada Tuhan memang dalam rupa korban bakaran gitu ya, belum dalam rupa memberikan uang dimasukkan ke dalam satu kotak persembahan seperti yang kita lakukan sampai sekarang gitu ya. Kalau di dalam kitab Imamat, saya tidak bahas ini, tapi saya coba ajak kita untuk lihat sekilas gitu ya. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Ini ada di zamannya bangsa Israel gitu ya. Jadi memang bentuknya seperti ini. Bentuk memberikan persembahan kepada Tuhan di perjanjian lama adalah dalam bentuk memberikan korban. Nah, itu yang dilakukan oleh Kain dan Habel.
Kain kemungkinan mengikuti jejak ayahnya gitu ya, sebagai petani, kemudian Habel menjadi seorang gembala. Nah, sehingga tentu dalam profesi yang berbeda, apa yang mereka persembahan kemudian menjadi berbeda. Lalu kalau kita lihat konteks waktunya, mungkin ada yang kita berpikir bahwa tentu kita sangat-sangat familiar dengan kisah ini, gitu ya. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa mungkin ini kali pertama mereka membawakan persembahan kepada Tuhan, gitu. Jadi kemudian ada case yang kita tahu, persembahan Habel yang diterima, Kain tidak, gitu ya. Mungkin Anda berpikir bahwa ini kali pertama mereka memberikan persembahan. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya, in the course of time, seiring waktu, di dalam satu periode tertentu. Jadi sebenarnya bukan kali pertama Kain dan Habel ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi kemudian apa yang terjadi dengan persembahan yang mereka berikan? Kalau kita lanjut di ayat berikutnya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Wah, kenapa persembahan Kain tidak diterima? Banyak tafsiran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak yang mengatakan ya karena persembahannya korban sembelihan, gitu ya, berupa binatang, memberikan lemak, memberikan darah, gitu ya. Karena persembahannya itu, jadi Tuhan menerima. Tuhan itu kan bukan vegetarian misalnya, nggak terima tuh yang hasil tanah, hasil bumi, ya, sayur-sayuran, buah-buahan misalnya. Tetapi kalau kita lihat di surat Ibrani, by faith Abel offered unto God more excellent, ya, a more excellent sacrifice than Kain. Jadi dalam Ibrani juga kita bisa lihat bahwa yang jadi beda bukan konten persembahan. Dan di sana juga dikatakan bahwa Habel mempersembahkan persembahan yang more excellent. Jadi kita bisa lihat persembahan Kain pun sebenarnya bukan persembahan yang jelek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena banyak kemudian mungkin di sekolah minggu gitu ya, atau ada orang yang menceritakan kisah ini, ada yang mengatakan bahwa persembahan Kain itu jelek gitu ya. Bukan hanya karena persembahan Kain bukan binatang, tetapi bentuknya juga sudah tidak bagus. Tetapi kita lihat, dia memberikan yang more excellent kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 3 sampai ke 4, Kain membawanya, bahasa Inggrisnya kan Kain brought some of the fruits of the soil as an offering. Tetapi kalau Habel, fat portions from some of the firstborn of his flock. Bapak Ibu Saudara sekalian, Habel ini karena imannya kepada Tuhan, dia sangat berhati-hati dengan apa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Dia memberikan domba pilihannya kepada Tuhan. Makanya Ibrani tadi juga kan mengatakan karena iman sebenarnya. Karena iman dia kasih yang lebih excellent daripada Kain. Sikap hati yang benar, iman itu memampukan kita untuk memberikan apa yang terbaik. Yang terbaik, ya, baik. Bukan hanya baik, persembahan Kain juga baik. Bahkan kalau tadi Ibrani nulisnya juga excellent, gitu ya, bukan persembahan yang biasa-biasa, tetapi Habel more excellent. Makanya iman, sikap hati yang benar kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, itu yang mendorong kita, memampukan kita memberikan apa yang terbaik, hanya apa yang terbaik untuk Tuhan.
bahkan terbaik yang terbaik. Jadi kita harus selalu kasih yang even lebih daripada yang terbaik. Begitu juga dengan apa yang dilakukan si janda miskin. Kalau kita lihat kisahnya tadi, Yesus duduk, ya, Yesus duduk, bayangkan gitu ya, kita di sebuah gereja, Yesus duduk, lihat jemaat-jemaatnya itu, ya, bagaimana mereka memasukkan uang, bagaimana mereka memberikan persembahan. Nah, bayangkan kalau di gereja gitu ya, ada Yesus melihat ketika biasanya habis khotbah persembahan gitu ya, ketika persembahan itu di dalam Markus dikatakan Yesus duduk menghadap peti persembahan, dia lihat ke peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, 1 satuan uang, untuk uang yang memang hanya dimiliki oleh seorang yang miskin gitu. Benar-benar nominalnya kecil sekali. Jadi waktu itu memang karena bentuk uangnya koin gitu ya. Kalau kita lihat kotak persembahannya juga tidak, ini kan memang kotak persembahan kita di gereja itu khusus uang kertas gitu ya, misalnya kayak amplop. Nah, bentuknya adalah memang bentuk apa sih, kayak guci gitu ya, bawahnya tuh atasnya tuh kecil gitu. Nah, dan bahan dari guci itu memang gini, kalau misalnya kita masukkan uang koin itu akan bunyi gitu. Misalnya bahannya itu akan membuat uang itu akan terdengar bunyinya. Kalau kita lihat gaya orang memasukkan uang gitu ya, kebanggaan mereka saat itu ketika peti persembahan ya, tempat memasukkan uang itu bunyinya semakin kencang, bunyinya semakin lama, bunyinya semakin besar. Itu menunjukkan persembahan mereka itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya, lihat gayanya gitu ya, memasukkan uang gitu ya dengan bangganya karena banyak yang diberikan. Semua berlomba untuk untuk membuat peti persembahan itu berbunyi dengan begitu kencang. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Apakah Tuhan mengatakan bahwa mereka memberikan persembahan yang terbaik gitu? Apakah Tuhan kemudian memuji mereka? Tuhan malah mengatakan ini, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Bayangkan, padahal hanya berapa? 2 peser, yaitu 1 duit katanya. 1 nominal uang yang jumlahnya sangat-sangat rendah. Kalau dikonversi gitu ya, katanya hanya sekitar 1.000 sampai 3.000 gitu ya kalau di dalam jumlah kita sekarang. Jadi sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak katanya daripada semua orang. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Terjemahan Yesaya lebih ngeri menurut saya. Ayat 43 sampai 44 lihat dikatakan ini. Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box, for they all contributed out of their abundance. But she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on. Semua yang dia punya untuk biaya hidupnya. Dia mungkin gak pikir nanti dia makan apa, dia ada duit enggak. All she had, semua yang dia punya untuk biaya hidup. Berani sekali dia. Ya, sangat berani. Tetapi yang mendasari dia melakukan itu karena dia tahu dia memberikan persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia punya rasa syukur yang begitu besar. Dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Semua itu yang mendorong dia untuk berani kasih itu. Dia gak pikir dia makan apa kali nanti sore atau besok.
Padahal seorang janda miskin itu adalah yang status sosialnya paling rendah, tidak dipandang. Dan bahkan ada yang menafsirkan bahwa ya dia seorang diri gitu ya, nggak ada anak, nggak ada saudara. Tapi dia berani kasih semua ke Tuhan. Sikap hati yang benar, iman yang benar. Ya, seperti tadi kalau kisah Habel dikatakan memang karena iman, ya. Penulis Ibrani mengatakan karena iman Habel berani kasih yang terbaik, more excellent. Ya, bukan terbaik. Excellent itu adalah yang terbaik gitu ya. But more excellent. Berarti lebih daripada yang terbaik. Sikap hati yang benar, iman yang benar, rasa syukur yang begitu melimpah ruah, membuat keadaan apapun tidak menjadi penghalang memberikan terbaik untuk Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa saya bukan orang yang kaya. Tetapi kalau dari kisah ini kita bisa lihat bahwa keadaan apapun, ketika kita punya sikap hati yang benar kepada Tuhan, tidak pernah menjadi penghalang kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat Makedonia di dalam kemiskinannya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat, ya, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sangat miskin, hidup mereka susah, mereka menderita. Mungkin gak beda jauh dengan kondisi kita di pandemi saat ini. Susah, usaha kita terhambat, kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan mungkin. Kondisi mereka juga susah saat itu. Tetapi lihat apa yang Rasul Paulus tuliskan. Sukacita mereka meluap. Sehingga meskipun mereka sangat miskin, ini keadaan ya, miskin, menderita gitu ya, dalam pencobaan yang berat gitu ya. Ini keadaan. Tetapi lihat apa yang kemudian terjadi. Sukacita mereka tetap meluap. Sehingga sekalipun dalam kondisi itu mereka kaya dalam kemurahan. Rasul Paulus juga menuliskan di ayat yang ke-4 sampai ke-5, dengan kerelaan sendiri. Ini gambarnya saya temukan bagus gitu ya. Jadi malah mereka yang maksa. Ini saya mau kasih ini, saya mau kasih ini. Ini kasih ke orang-orang Yerusalem. Jadi memang saat itu Yerusalem itu lagi susah. Mereka kondisi susah. Yerusalem lagi susah. Tetapi mereka pikir sukacita mereka itu mendorong mereka tetap kasih persembahan untuk diberikan ke jemaat Yerusalem. Jadi dengan kerelaan sendiri gitu ya, mereka meminta dan mendesak. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, ya, jemaat di Yerusalem, ya. Jadi mereka melihat bahwa ketika memberikan persembahan itu adalah satu kasih karunia, kesempatan untuk memberikan persembahan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan, ya. Jadi mereka memberikan lebih banyak, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Lihat, keadaan mereka tuh susah, dicobai banyak hal gitu ya, menderita, dikatakan miskin lagi. Tapi gak ada yang jadi penghambat mereka untuk kasih yang terbaik. Mereka tahu ketika mereka memberikan persembahan yang akan digunakan, yang akan dikirim kepada orang Yerusalem, tetapi mereka tahu mereka memberikan juga kepada Tuhan sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan.
Makanya sikap hati yang benar, iman, tidak kemudian menjadi penghalang. Ya, sikap hati yang benar, iman, kecintaan, rasa syukur kita kepada Tuhan membuat keadaan apapun tidak menjadi penghalang kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, tidak ada yang menjadi penghalang. Biarlah kita boleh berefleksi hari ini. Ya, satu pertanyaan yang kita jawab secara pribadi. Sudahkah apa yang aku berikan untuk Tuhan adalah yang terbaik? Tetapi kalau kita sadar Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, memberikan persembahan yang terbaik tentu tidak hanya berupa materi. Ya, ketika Tuhan berkati kita hari ini, ketika hati kita penuh dengan ungkapan syukur, tentu kita juga memberikan persembahan secara materi. Tetapi lebih daripada itu, di dalam Roma 12, jangan lupa, ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu, supaya kamu juga mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selain persembahan materi kita, Tuhan juga rindu kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik, ya, demi kemurahan Allah. Di dalam kemurahan yang sudah Allah nyatakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mempersembahkan adalah satu proses melepaskan, memberikan apa yang kita miliki sebagai bentuk kecintaan, penghormatan kita. Sudahkah secara materi atau hidup yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita lepaskan kepada Tuhan, yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah sesuatu yang terbaik, lebih dari yang terbaik. Ya, jadi bukan hanya yang terbaik. Kalau kita lihat dari surat Ibrani seperti yang dinyatakan penulis Ibrani terkait dengan kisah Habel, more excellent. Mari kita memberikan persembahan yang more excellent. Ya, excellent is not enough, but more excellent. God gives the best because He gave you His best. Give God your best because He give you His best. Ingat, bahkan Dia itu memberikan hidupnya, nyawanya buat setiap kita manusia yang berdosa. Maukah kita memberikan terbaik untuk Tuhan? Materi kita hari ini, hidup kita, sudahkah itu yang terbaik? Seringkali harusnya kita menyadari seperti ini. Ketika Tuhan gak pernah hitung-hitungan gitu ya, memberkati kita, pernahkah Tuhan hitung-hitungan dalam memberkati kita? Andai Tuhan hitung-hitungan, tidak mungkin kita bisa hidup sampai detik ini. Ketika Tuhan tidak pernah hitung-hitungan di dalam memberkati kita, malahan Dia memberikan yang terbaik, lebih daripada yang terbaik, saya bisa bilang, di dalam kehidupan kita. Saya merasakan itu, ya. Ketika bahkan Tuhan memberikan yang lebih daripada yang terbaik untuk kita, masih pantaskah kita hitung-hitungan di dalam memberikan persembahan, either secara materi atau hidup kita? Sudahkah materi, hidup yang kita persembahkan untuk Tuhan adalah yang terbaik? Mari kita berdoa. Biarlah kami boleh sekali lagi berefleksi, ya Tuhan, bahwa sudahkah apa yang kami berikan selama ini kepada Tuhan adalah yang terbaik, lebih daripada lebih dari yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami masih hitung-hitungan dalam mempersembahkan kepada Tuhan, sedangkan Tuhan sudah memberkati kami dengan begitu luar biasa.
Tuhan ampuni kami, dan kiranya sungguh Tuhan, pagi hari ini ketika kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, kami rindu senantiasa mempersembahkan lebih dari apa yang terbaik untuk Tuhan, semata-mata karena iman kami kepada Tuhan, kecintaan, rasa syukur yang begitu meluap dalam hati kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, terus ingatkan kami, ubahkan kami, supaya dalam persembahan yang kami berikan kepada Tuhan pun Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita akan doakan untuk tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh guru dan murid ketika melakukan pembelajaran secara online. Jadi kita berdoa untuk proses belajar mengajar yang dilakukan secara online tentu tidak mudah, baik yang dihadapi oleh guru dan juga murid. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Tentu banyak kesulitan, banyak tantangan yang dihadapi oleh setiap guru-guru yang mengajar. Tuhan, biarlah Tuhan terus ingatkan panggilan mereka di dalam melayani Tuhan melalui pendidikan. Biarlah satu panggilan pelayanan yang Tuhan tanamkan dalam hati mereka, terus membangkitkan gairah mereka untuk memberikan terbaik di dalam proses mengajar, sekalipun dilakukan secara online. Di tengah tantangan yang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, Tuhan berkati setiap guru-guru, orang-orang yang Tuhan panggil di dalam bidang pendidikan, melayani di bidang pendidikan. Tuhan berkati setiap mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami ya Tuhan, yang juga harus menerima pembelajaran secara online. Banyak tantangan, banyak kesulitan, baik itu dari diri mereka sendiri ataupun dari sekitar. Tuhan tolong setiap mereka. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan satu rasa tanggung jawab di dalam studi. Tuhan juga boleh menolong mereka untuk tetap tekun di dalam belajar, sekalipun mereka masih melakukan secara online. Tetapi biarlah satu kecintaan mereka kepada Tuhan, satu kesadaran penuh kalau mereka pun belajar, mereka lakukan untuk Tuhan. Itu yang terus mendorong mereka untuk belajar dengan baik, mencapai prestasi yang baik, untuk mereka persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap guru-guru, para pendidik, para orang-orang yang Tuhan panggil melayani di bidang pendidikan, juga setiap anak-anak kami yang menerima pembelajaran online. Berkati, tolong setiap mereka sehingga proses belajar mengajar secara online terus berlangsung dengan baik. Anak-anak boleh menerima setiap materi dengan baik, mereka boleh mengerti, dan guru-guru pun boleh mengajar dengan baik, menyampaikan setiap materi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita berdoa untuk tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh gereja dan jemaat ketika ibadah dilakukan secara online. Ya, kita juga doakan untuk gereja-gereja dan jemaat ketika ibadah dilakukan secara online. Ya, mari kita berdoa. Di tengah pandemi ini Tuhan, di tengah pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kami, ketika ibadah pun masih dilakukan secara online, persekutuan masih dilakukan secara online. Tentu banyak tantangan ya Tuhan yang kami rasakan. Kiranya Tuhan boleh menolong pihak gereja di dalam kemudian mendeliver ibadah online kepada setiap jemaat, baik secara koneksi, peralatan yang digunakan, setiap petugas-petugas yang melayani. Tuhan boleh menolong. Begitu juga dengan setiap jemaat Tuhan di tengah ibadah persekutuan online yang harus mereka ikuti, harus kami ikuti. Tuhan tolong. Tentu tantangannya begitu banyak ketika kami melakukan ibadah di rumah.
Tetapi biarlah sungguh rasa syukur kami terus mengingatkan kami untuk kami mau memberikan waktu kami datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah gairah itu terus ada sekalipun kami masih beribadah secara online di rumah. Dan biarlah sekalipun kami mengikuti persekutuan ibadah secara online, kami pun boleh mengalami satu pertumbuhan, tetap mengalami satu pertumbuhan dalam Tuhan. Tuhan tolong setiap gerejamu, Tuhan tolong setiap jemaatmu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami bersama boleh berdoa pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh mendengar setiap seru doa kami, Tuhan yang boleh menjawab tepat pada waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kami terus bergantung bersandar kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu KPPK nomor 348, yang kupersembahkan berasal darimu. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Jemaat sekalian dapat mentransfer persembahan tersebut melalui rekening yang ada tertera dalam warta dan juga ada dalam layar televisi Anda. Kita menyanyikan pujian yang kupersembahkan berasal darimu. Jemaat kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Begitu besar penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan buat kami. Seluruh kehidupan kami Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah berkati. Patutlah sekiranya kami datang untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan mau berkati persembahan yang telah kami berikan ini biar dapat menjadikan memperlebar akan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Semuanya ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus,
memimpin, memberkati, menolong, dan menyertai setiap sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Shalom, sidang jemaat yang terkasih, selamat pagi. Beberapa informasi dan warta yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yaitu pertama terkait dengan ibadah minggu depan akan diadakan tanggal 15 Agustus dan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Sujatmiko dengan tema perpuluhan, dan beberapa ibadah yang lain khususnya pada minggu ini, yaitu persembahan persekutuan doa yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus dengan tema mengenai janda yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukman Yonatan. Demikian warta pada hari ini, selamat pagi dan ibadah selesai, Tuhan memberkati.